Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Aldi Panji Pradana, NIM 1914041008. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan mencoba menerangkan terkait bagan sejarah hukum dagang. Nah, sebelum saya menerangkan sejarah hukum dagang, alangkah baiknya jika kita mengetahui pengertian hukum dagang itu sendiri. Nah, hukum dagang merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang melakukan perdagangan guna untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Sekarang kita masuk ke bagian dari sejarah hukum dagang itu sendiri, bahwa dalam bagian tersebut disajikan perkembangan hukum dagang dari masa ke masa hingga jalur masuk hukum dagang bisa sampai ke Indonesia. Nah, adapun hukum dagang pertama kali muncul pada zaman Kekaisaran Romawi abad 6, tepatnya Kaisar Justinus I. Nah, Kaisar Justinus I ini menyajikan kodifikasi hukum Romawi dalam kitab yang diberi nama Corpus Juris Civilis. Nah, anggapan hukum Romawi sempurna timbul atas hasil penelitian para glossateron, pencatatan atau peneliti dalam abad pertengahan. Selanjutnya, setelah zaman kekaisaran, di sini masuk ke zaman penjajah, yang di dalamnya ada negara-negara Eropa kontinental seperti Italia, Prancis, Spanyol, dan negara-negara jajahan lainnya. Untuk negara Prancis sendiri, pada tanggal 21 Maret 1804 terwujudlah kodifikasi Prancis dengan nama Kode Civil de Francis yang diundangkan sebagai Kode Napoleon pada tahun 1807, yang merupakan kodifikasi hukum yang pertama kali di dunia. Di samping Kode Civil de Francis, telah dibuat lagi satu kitab undang-undang hukum dagang tersendiri, yakni yang diberi nama Kode de Comptes. Setelah kita membahas hukum dagang yang ada di negara Prancis, kali ini kita akan membahas hukum dagang yang ada di negara Belanda. Nah, dapat diketahui pada tahun 1806 sampai 1813, Prancis pernah menjajah Belanda. Dalam penjajahan tersebut, sempat terjadi perkawinan hukum Belanda kuno dengan kode sivil. Nah, sehingga pada saat itu perkawinan tersebut memberikan dampak bagi hukum yang ada di Belanda. Nah, setelah itu, sampai meledaknya revolusi Prancis, hukum dagang hanya berlaku bagi golongan pedagang saja, atau kelompok gilde. Nah, perkembangan hukum dagang ini cepat sekali, yaitu sebagai berikut. Pada abad 17 sampai abad 18, adanya pengadilan saudagar guna menyelesaikan perkara-perkara perniagaan. Pada abad 17, adanya kodifikasi hukum dagang yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Sehingga pada tahun 1673 dibuat Ordonnance du Commerce oleh Colbert, dan tahun 1681 lahir juga Ordonnance du Marine. Sesudah revolusi Prancis, kelompok gilde mulai dihapus dan hukum dagang juga diberlakukan untuk yang bukan pedagang, sehingga hukum dagang dan hukum perdata menjadi tidak terpisah, walau dalam kenyataan pemisahan tersebut tetap terjadi. Setelah kita belajar perkembangan hukum dagang yang ada di Belanda, barulah hukum dagang tersebut masuk ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, sejarah hukum dagang di Indonesia tidak terlepas dari jajahan negara Belanda, di mana
Belanda menjajah Indonesia dan turut mempengaruhi perkembangan hukum dagang di Indonesia. Akhirnya lahirlah sebuah kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu KUHD, yang diadaptasi dari Wetboek van Commandel, yang kemudian menjadi salah satu sumber dari hukum dagang yang ada di Indonesia. Nah, dari semua penjabaran tadi, dari zaman Romawi hingga penjajahan Eropa kontinental masuk ke negara Belanda, hingga akhirnya tiba di negara Indonesia, sehingga negara Indonesia juga dapat mengadaptasi hukum dagang dan dapat melahirkan sebuah kitab undang-undang, yaitu Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Itulah sedikit yang dapat saya sampaikan terkait materi sejarah hukum dagang internasional dan di Indonesia. Apabila masih terdapat banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.